Majapahit runtuh bukan karena musuh, tapi karena orang-orang suci bayaran yang mulutnya doa, tangannya upeti. Mereka pakai jubah agama kebenaran buat nutup lapar kuasa. Babat ini disembunyikan, sebab kalau dibuka, banyak yang harus turun mimbar. Lenggah sing tenang, dengarkan sampai akhir. Orang yang paling marah dan menghina biasanya adalah orang yang paling kotor. Hong Rohayu, ingsun manunggaling kawula Gusti. Sabdo Palan is reborn urban legend. Babat Majapahit yang disembunyikan karena terlalu seram. Orang-orang sekarang itu lucu. Kalau dengar kata Majapahit, pikirannya langsung lari ke kejayaan. Patih gagah, raja besar, keraton megah, dan bendera merah putih yang katanya sudah berkibar sejak dulu. Padahal yang paling banyak berkibar di Majapahit itu bukan bendera, tapi ambisi manusia. Dan ambisi itu kalau sudah kelewat batas, baunya sama. Bau panas, bau logam, bau darah yang disembunyikan pakai dupa. Aku Sabda Palon, penasehat Majapahit yang oleh sejarah modern sering dijadikan mitos karena manusia modern alergi pada hal yang tidak bisa mereka ukur. Mereka mau percaya sejarah, tapi hanya yang enak di telinga, yang bikin bangga, yang bisa dijual jadi konten. Sedangkan yang bikin malu, yang bikin takut, yang bikin orang sadar kalau leluhur itu juga manusia penuh noda, itu disimpan, dikunci, ditutup rapat. Dan lucunya, yang menutup rapat itu bukan para raja, tapi para keturunan yang sok suci. Aku sering bilang, sing paling bahaya kuwi dudu wong jahat, tapi wong sing rasa paling suci. Artinya, yang paling berbahaya bukan orang jahat, tapi orang yang merasa paling suci. Karena orang jahat tahu dirinya kotor, tapi orang yang merasa suci bisa membunuh sambil tersenyum. Nah, kisah ini bukan kisah hantu teriak, bukan kisah kuntilanak pamer rambut, bukan kisah genderuwo joget. Ini kisah babat. Babat yang ditulis, lalu ditakuti sendiri, lalu disembunyikan sendiri, karena terlalu seram. Bukan seram karena setan, tapi seram karena manusia. Iki kisah nyato. Siapa, di mana, dan kejadian ganjile. Kisah iki wis aku ketahui sejak aku ada di zaman Majapahit berdiri. Dan kisah iki aku dengar ulang dari banyak mulut untuk membuktikan bahwa kisah iki sudah menjadi tutur tinular. Dari juru kunci, dari keturunan abdi dalem, dari dukun tua yang hidupnya sudah lebih lama dari rasa malu manusia. Tapi satu yang paling jelas datang dari seorang lelaki desa bernama Kasan. Orang biasa, bukan bangsawan, bukan paranormal, bukan pemburu konten. Dia cuma cari kayu di tepian hutan dekat wilayah yang dulu orang-orang tua menyebutnya alas larangan. Lokasinya, kalau kau paksakan dengan peta modern, ya sekitar wilayah yang masih punya nafas Majapahit, Trowulan, dan sekitarnya. Tapi ingat, Majapahit itu bukan cuma Trowulan. Majapahit itu sebuah bayangan besar yang dulu menutupi banyak tanah.
dan bayangan itu masih tertinggal di beberapa tempat, seperti bekas arang di dasar tungku. Kasan ini suatu malam pulang dari hutan. Dia tidak cari pesugihan, tidak cari pusaka, tidak cari tuyul. Dia cuma cari kayu. Tapi di pinggir jalan tanah, dia mencium bau yang aneh. Bau itu bukan bau bangkai, bukan bau belerang, bukan bau dupo. Bau itu bau kertas tua yang basah, campur bau kuburan. Dan bagi orang Jawa, bau seperti itu bukan sembarang bau. Itu tondo. Tondo yen ana barang sing kudune ora katon, malah ngetokke awake. Tanda bahwa ada sesuatu yang seharusnya tidak terlihat, malah memperlihatkan dirinya. Kasan berhenti. Dia melihat di pinggir semak ada seperti gundukan tanah kecil. Bukan makam, tapi seperti tanah yang baru digali lalu ditutup asal. Dan di atasnya ada daun kering yang disusun rapi. Terlalu rapi untuk disebut alam. Kasan orang desa. Orang desa itu tidak banyak teori, tapi rasane tajem. Dia jongkok. Dan waktu dia membuka daun itu, dia menemukan sesuatu yang membuat lututnya lemes. Bukan emas, bukan keris, tapi lembaran lontar tua. Kuning tapi masih utuh. Diikat dengan tali serat. Dan di bagian atasnya ada tanda yang membuat bulu kuduknya berdiri. Aksara Jawa kuno dengan cap kecil yang dulu hanya pakai orang dalam. Kak San tidak bisa membaca aksara itu, tapi dia tahu satu hal. Ini bukan barang sembarangan. Dia bawa pulang, dan malam itu gangguan pertama datang. Fase awal gangguan. Malam pertama, Kasan tidak tidur. Bukan karena takut, tapi karena rumahnya tiba-tiba jadi rame. Padahal sunyi. Lampu teplok menyala biasa. Angin tidak kencang. Tapi dari dapur terdengar suara seperti orang mengaduk beras. Krosak, krosak. Kasan pikir istrinya. Dia panggil. Tidak ada jawaban. Dia ke dapur, kosong. Tapi di atas tampah, beras yang tadi siang dia taruh rapi berserakan seperti habis ditabur. Dan bau itu muncul lagi. Bau lontar basah, bau tanah kuburan. Kasan orang desa, dia tidak panik seperti orang kota. Orang kota kalau ada suara dikit langsung bilang hantu. Orang desa lebih paham. Kadang yang datang bukan hantu. Kadang yang datang itu jejak. Jejak sejarah yang tidak rela ditutup. Kasan masuk kamar. Dia simpan lontar itu di lemari. Dan dia paksa tidur. Tapi saat mata baru terpejam, dia bermimpi. Dalam mimpi, dia berdiri di sebuah tempat yang luas. Bukan hutan, bukan sawah, tapi halaman batu, seperti pelataran keraton. Di depan ada gapura merah, dan di sisi kanan kiri ada orang-orang berdiri. Mereka tidak menatap Kasan, mereka menatap tanah. Semua menunduk, dan mereka memakai kain putih. Bukan kain putih orang sholat, tapi kain putih orang yang akan dipakai menutup mayat. Kasan berjalan pelan. Di tengah pelataran itu ada satu lubang besar seperti sumur. Dan dari lubang itu keluar suara. Suara bukan tangisan, bukan jeritan, tapi seperti orang membaca sesuatu. Bacaan itu terdengar seperti kidung, pelan, berulang, dan tiap kali diulang, Kasan merasakan dadanya sesak. Seolah ada dosa yang bukan miliknya ditumpahkan ke tubuhnya. Lalu muncul satu sosok, tua, berwajah datar, matanya tajam. Dia tidak memakai mahkota, tidak memakai jubah,
tapi memakai pakaian sederhana. Sosok itu menatap Kasan dan berkata, "Iki babat sing dipendem, sing moco kudu kuat. Ini babat yang dikubur, yang membaca harus kuat." Kasan bertanya dalam mimpi, "Ini babat apa, Mbah?" Sosok itu menjawab, "Babat Mojopahit sing gawe orang suci jadi luwih setan tinimbang setan. Babat Majapahit yang membuat orang suci jadi lebih setan daripada setan." Dan setelah itu, Kasan terbangun. Dengan napas tersengal, keringat dingin, dan satu hal yang paling membuat dia ingin lari, di depan lemari tempat lontar itu disimpan, ada bekas tanah. Tanah basah, seperti ada tangan dari dalam lemari baru keluar dari kubur. Orang modern sering bilang, mimpi itu cuma bunga tidur. Iya, tapi orang modern juga sering lupa, mimpi itu kadang bukan pesan goib. Kadang mimpi itu cara otak membaca ketegangan. Dan ketegangan paling besar dalam manusia itu satu, rasa bersalah. Dalam psikologi ada istilah collective guilt. Rasa bersalah kolektif yang diwariskan budaya meski orangnya tidak melakukan langsung. Nah, di tanah Majapahit, rasa bersalah kolektif itu tebal karena terlalu banyak hal yang ditutup. Dan lontar itu seperti paku. Sekali kau cabut, bau busuknya keluar. Dalam Pararaton, kisah Majapahit memang ditulis, tapi banyak bagian yang seperti dipotong. Ada yang terlalu cepat, ada yang terlalu rapi. Dalam negara Kertagama, Majapahit digambarkan sangat indah. Tapi kau harus ingat, negara Kertagama itu pujian, kitab resmi, bukan pengakuan dosa. Sedangkan babat yang Kasan temukan, itu bukan kitab pujian, itu seperti catatan pinggir, seperti buku hitam. Dan dalam tradisi Jawa, catatan seperti itu biasanya disembunyikan, karena kalau dibaca orang awam, bisa guncang batin. Kasan menatap lemari itu lama. Dia ingin membuang lontar itu, tapi rosonya bilang, kalau ini dibuang, yang datang bukan selesai, yang datang justru tambah. Karena ada sesuatu di balik lontar itu yang sedang mencari pembaca. Dan malam itu, Kasan mendengar suara pelan dari dalam lemari. Bukan suara ketukan, bukan suara langkah, tapi suara seperti orang berbisik tepat di telinganya. "Wacanen, nanging ojo nganggu lambe. Wacanen nganggu ati. Bacalah, tapi jangan dengan bibir. Bacalah dengan hati." Dan Kasan, yang seumur hidup cuma tahu hidup sederhana, mulai sadar. Dia bukan menemukan lontar, dia ditemukan oleh lontar. Kalau kamu siap, aku lanjutkan batch 2. Di sana lontar itu mulai dibuka dan kita masuk ke babat yang benar-benar bikin orang Majapahit sendiri memilih menguburnya. Kasan tidak langsung membuka lontar itu. Orang desa itu punya satu kebijaksanaan yang sering ditertawakan orang kota. Kalau ada barang tua, jangan langsung dipamerkan. Kalau ada barang gaib, jangan langsung ditantang. Karena yang tua itu biasanya punya hak. Dan yang gaib itu tidak suka diperlakukan seperti tontonan. Pagi harinya, Kasan pergi ke rumah seorang sesepuh desa. Namanya Mbah Ranu. Orang tua yang kalau bicara tidak banyak. Tapi sekali bicara, kalimatnya seperti paku. Mbah Ranu bukan dukun terkenal. Tidak pasang tarif, tidak jual air doa. Dia cuma orang tua yang kebetulan hidup lama dan terlalu banyak melihat manusia berubah jadi hewan. Kasan datang membawa lontar itu dibungkus kain mori. Begitu Mbah Ranu melihatnya, wajahnya langsung pucat. Dia tidak pegang dulu, dia cuma menatap. Lama.
seperti menatap mayat yang belum dimandikan. Lalu Mbah Ranu berkata pelan, "Iki dudu kanggo wong golek kawruh. Iki kanggo wong sing arep disadarke. Ini bukan untuk orang yang mencari ilmu. Ini untuk orang yang akan disadarkan." Kasan bingung. Mbah Ranu melanjutkan, "Wong Majapahit biyen ora kabeh gagah. Ono sing dadi setan nganggo jubah." Nah, dengar kalimat itu? Jubah. Di Majapahit tidak ada jubah seperti sekarang, tapi maksudnya jelas. Ada orang yang tampak suci, tampak bijak, tampak pemimpin, tapi hatinya busuk. Mbah Ranu akhirnya memegang lontar itu. Tangannya gemetar sedikit. Mbah Ranu membacanya pelan. Aksara kuno, bukan Jawa Baru, lebih tua. Ada bentuk yang mirip aksara Kawi. Mbah Ranu membaca satu baris, lalu menutup cepat. Dan dia menarik napas panjang, seperti baru mencium asap kebakaran. Dia menatap Kasan dan berkata, "Iki babat sing ora tau diwoco nganggo terang, mung diwoco nganggo peteng. Ini babat yang tidak pernah dibaca dalam terang, hanya dibaca dalam gelap." Kasan menelan ludah. "Apa isinya, Mbah?" Mbah Ranu tidak menjawab. Dia cuma berkata, "Kowe arep urip tentrem, apa arep ngerti be benar? Kamu mau hidup tenang atau mau tahu kebenaran?" Dan Kasan, seperti manusia pada umumnya, memilih kebenaran. Karena manusia itu begitu. Mereka bilang mau tenang, tapi kalau ada pintu rahasia, mereka yang paling dulu mengintip. Sore itu mereka membaca lontar bersama. Mbah Ranu yang membaca, Kasan yang mendengar. Dan sejak awal aku sudah tahu, ini bukan babat biasa. Ini bukan catatan perang, bukan silsilah, bukan kisah raja-raja. Ini seperti pengakuan seorang penulis istana yang menulis diam-diam. Dalam lontar itu tertulis, "Ing warsa nalika lintang gumuyu, nanging bumi nangis, ana wengi kang jenenge wengi pangapus asma." Pada tahun ketika bintang tertawa tapi bumi menangis, ada malam yang bernama malam penghapusan nama. Mbah Ranu berhenti. Dia menatap Kasan. "Kue ngerti maksudnya?" Kasan geleng. Mbah Ranu berkata pelan, "Pangapus asma iku wong sing jenenge dipusak saka urip, ora mung mati, tapi dilalekke. Penghapusan nama itu orang yang namanya dihapus dari kehidupan, bukan cuma mati, tapi dilupakan. Nah, inilah yang paling kejam dalam sejarah. Bukan membunuh, tapi menghapus seseorang seolah ia tidak pernah lahir." Dan lontar itu menyebutkan, di Majapahit pernah ada satu malam ketika puluhan orang diambil dari rumahnya. Bukan penjahat, bukan pemberontak, tapi para juru tulis, para penjaga pustaka, para penyimpan arsip. Kenapa? Karena mereka menyimpan catatan yang tidak cocok dengan citra kerajaan. Mereka menyimpan kisah-kisah tentang perjanjian gaib dengan penghuni alas, ritual penyucian palsu, pengorbanan manusia yang dibungkus adat, dan satu yang paling menjijikkan, pemuka rohani yang menjual surga demi kekuasaan. Kasan mulai menggigil. "Mbah, kok bisa?" Mbah Ranu tidak menjawab. Dia membaca lagi. Di lontar itu ada bagian yang membuat suara Mbah Ranu serak. "Para pandita sing nganggo tembung suci, nanging rasane kosong,
Wong-wong kuwi sing paling gampang didol setan. Para pendeta yang memakai kata suci, tapi rasanya kosong. Orang-orang seperti itu yang paling mudah dibeli setan. Kasan menatap lantai. Aku bisa merasakan sesuatu. Ini bukan cerita, ini cermin. Dan manusia paling takut bukan hantu. Manusia paling takut melihat dirinya sendiri. Sisipan sumber Jawa, halus tapi menusuk. Di serat Gatoloco ada sindiran keras pada orang yang sok alim, bukan karena agama itu salah, tapi karena manusia sering memakai agama sebagai topeng. Sedangkan dalam serat Darmo Gandul ada gambaran bagaimana kekuasaan dan kesucian sering bersekongkol. Dan dalam serat Centini ada bagian-bagian yang menunjukkan laku spiritual itu bukan soal bacaan, tapi soal laku. Karena orang Jawa punya pepatah, ilmu tanpa laku kui mung lambe. Ilmu tanpa perbuatan itu cuma bibir. Nah, di Majapahit banyak lambemu berkeliaran. Dan lontar ini menuliskan nama mereka. Tapi nama-nama itu sudah dihapus dari sejarah resmi. Malam itu Kasan pulang. Dia tidak membawa lontar itu. Mbah Ranu menyimpannya. Karena Mbah Ranu tahu kalau lontar itu dibawa pulang, rumah Kasan bisa jadi panggung. Tapi meski lontarnya tinggal, gangguannya ikut. Karena yang mengganggu bukan benda, yang mengganggu adalah pengetahuan. Di tengah malam, Kasan terbangun. Dia mendengar suara dari luar rumah. Bukan suara orang, bukan suara hewan, tapi suara seperti lembaran kertas dibolak-balik. Srek, srek, srek. Kasan membuka jendela. Kosong, tapi di tanah depan rumahnya ada jejak kaki. Banyak, kecil-kecil, seperti kaki anak-anak. Padahal tidak ada anak lewat jam segitu. Jejak itu mengarah ke arah sungai. Kasan menutup jendela. Dia ingin membaca doa, tapi lidahnya keluh. Dan tiba-tiba, dalam kepalanya muncul kalimat yang tadi dibaca Mbah Ranu. Wengi panghapus osmo, malam penghapusan asma. Kasan baru sadar, ini bukan gangguan, ini undangan. Malam berikutnya, Kasan bermimpi lagi. Tapi kali ini lebih jelas. Dia berada di sebuah ruangan panjang. Di kiri kanan ada rak. Rak penuh lontar, penuh kitab, penuh catatan. Di ujung ruangan ada meja, dan di meja itu duduk seorang pria berpakaian pendeta. Wajahnya tenang, matanya halus, senyumnya suci. Tapi di bawah mejanya, Kasan melihat sesuatu yang membuat jantungnya berhenti sesaat. Ada ember. Di dalam ember ada kain putih, basah, merah. Pria itu menatap Kasan dan berkata, "Kawruh iku suci, nanging wong sing nyekel kawruh bisa dadi reget. Ilmu itu suci, tapi orang yang memegang ilmu bisa jadi kotor." Kasan ingin lari, tapi kakinya seperti dipaku. Lalu pria itu berkata lagi, "Mojopahit ora ambruk amarga mungsuh, Mojopahit ambruk amarga wong jero." Dan tiba-tiba rak-rak lontar itu mulai terbakar. Api tidak besar, tapi asapnya tebal. Dan dalam asap itu muncul wajah-wajah. Wajah orang-orang yang mulutnya ditutup, matanya melotot. Mereka bukan hantu, mereka seperti saksi yang dibungkam. Kasan terbangun sambil menjerit, tapi jeritnya tidak keluar. Yang keluar cuma napas pendek. Dan saat dia duduk, dia mencium bau yang sama, bau lontar basah, bau tanah kuburan.
Lalu dari dapur terdengar suara sendok jatuh. Kasan berjalan ke dapur. Di sana ada satu piring, kosong. Tapi di piring itu tertulis dengan abu. Ojo dadi wong sing mung seneng dongen kejayaan. Jangan jadi orang yang hanya suka dongen kejayaan. Kasan jatuh duduk. Dia mulai paham. Babat ini bukan cuma catatan masa lalu. Ini teguran untuk masa kini. Dalam ilmu sejarah modern ada istilah damnatio memoriae, yaitu praktek menghapus nama dan jejak seseorang dari catatan resmi. Ini pernah terjadi di Romawi kuno, di Mesir kuno, dan ya di Nusantara juga. Bedanya di Jawa, penghapusan itu tidak selalu pakai palu. Kadang pakai ritual, kadang pakai doa palsu, kadang pakai label. Ini ajaran sesat, ini tidak sopan, ini tidak pantas dibaca. Padahal intinya satu, supaya rakyat tidak tahu. Kasan akhirnya kembali ke rumah Mbah Ranu. Dia tidak bisa tenang. Mbah Ranu menatapnya dan berkata, "Aku ngerti kowe ora iso mandeg. Lontar iki wis nyekel rasamu. Aku tahu kamu tidak bisa berhenti. Lontar ini sudah memegang rasamu." Lalu Mbah Ranu membuka lemari kayu, mengeluarkan lontar itu, dan ia berkata pelan, dengan wajah yang seperti menahan dosa lama, "Ana bab sabanjure. Bab iki sing gawe wong Majapahit milih ngubur kabeh." Kasan menelan ludah. "Apa itu, Mbah?" Mbah Ranu menatapnya dan berkata, "Bab perjanjian antarane keraton lan sing manggon ing alas Setra. Bab perjanjian antara istana dan yang tinggal di hutan Setra." Dan saat lontar itu dibuka, angin dari luar tiba-tiba mati. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada suara daun. Sunyi, seperti alam pun tidak mau ikut mendengar. Kalau kamu siap, aku lanjutkan batch 3. Di sana kita masuk ke perjanjian gaib Majapahit. Bukan mitos murahan, tapi horor spiritual yang logis, sunyi, dan sangat Jawa. Bab alas Setra, perjanjian yang tidak pernah ditulis resmi. Aku ini penjaga tanah Jawa. Dan sebagai penjaga, aku paling hafal satu kebiasaan manusia. Kalau manusia melakukan dosa besar, mereka tidak menulisnya di batu prasasti. Mereka tidak memahatnya di dinding candi. Mereka tidak menyanyikannya dalam kidung pujian. Mereka menulisnya diam-diam. Lalu mereka kubur. Dan mereka berharap waktu akan jadi penghapus. Padahal waktu itu bukan penghapus. Waktu itu cuma karpet, menutup kotoran agar generasi berikutnya bisa berjalan di atasnya tanpa tahu ada bangkai. Nah, di lontar itu bab berikutnya dibuka. Judulnya tidak panjang, hanya 2 kata. Alas Setra. Mbah Ranu membacanya pelan, tangannya gemetar. Dan Kasan duduk diam, karena sejak kata itu keluar,
Udara di ruangan seperti berubah. Bukan dingin, bukan panas, tapi seperti ada sesuatu yang mendengarkan. Dalam pitutur Jawa, alas setro itu bukan sekedar hutan. Setro artinya kuburan, tapi alas setro bukan kuburan biasa. Itu tempat di mana manusia membuang sesuatu yang tidak ingin diingat. Kerajaan membuang sesuatu yang tidak ingin diketahui, dan alam menyimpan semuanya. Di lontar itu tertulis, wong Mojopahit nggawe janji, dudu karo raja liyane, nanging karo sing ora katon. Orang Majapahit membuat perjanjian bukan dengan kerajaan lain, tapi dengan yang tak terlihat. Mbah Ranu menutup lontar sebentar, lalu berkata, "Iki sing paling medeni, inilah yang paling menakutkan." Kasan bertanya pelan, "Perjanjian apa, Mbah?" Mbah Ranu membuka lagi dan mulai membaca bagian yang membuat tengkuk Kasan basah oleh keringat. Isi perjanjian, ritual, saksi, dan harga yang dibayar. Dalam lontar itu dijelaskan, Majapahit pernah mengalami masa yang sangat sulit. Bukan perang, bukan wabah, tapi sesuatu yang lebih halus. Keraton kehilangan wahyu. Bagi orang modern, wahyu itu dianggap dongeng. Padahal dalam bahasa politik, wahyu itu adalah legitimasi, kewibawaan, kepercayaan rakyat, aura kepemimpinan. Ketika wahyu hilang, rakyat masih takut tapi tidak lagi hormat. Dan ketika rakyat tidak hormat, kerajaan mulai rapuh dari dalam. Di lontar itu disebutkan, rojo ora turu, pondoto ora bisa semeti, rakyat ora gelem manut, mergo wahyu kesasar ing alas. Raja tak bisa tidur, pendeta tak bisa bertapa, rakyat tak mau patuh karena wahyu tersesat di hutan. Lalu ada nama yang disebut. Bukan nama raja, bukan nama patih, tapi nama seorang pemegang jalan. Orang yang dipercaya untuk bernegosiasi dengan yang tak terlihat. Dalam lontar itu dia disebut juru kunci setra. Dan kau tahu apa yang membuatku ingin tertawa pahit? Orang-orang sekarang suka menyebut juru kunci itu sekadar penjaga situs. Padahal dulu juru kunci itu adalah orang yang jadi jembatan antara manusia, leluhur, dan penghuni alam gaib. Di lontar itu tertulis, juru kunci setro mlebu alas, nggawa kembang setawan, banyu saka 7 sumber, lan getih saka wong sing ora duwe dosa. Kasan langsung menatap Mbah Ranu. Mbah, darah orang yang tidak punya dosa itu maksudnya apa? Mbah Ranu tidak langsung menjawab. Dia menelan ludah, lalu berkata pelan, bocah, anak kecil. Nah, disitulah perutmu mulai mual. Karena Majapahit yang kau banggakan pernah membayar sesuatu dengan sesuatu yang paling suci. Dan di lontar itu dijelaskan ritualnya. Ritualnya tidak heboh, tidak ada teriakan, tidak ada gong besar, justru sunyi. Karena ritual paling mengerikan itu selalu sunyi. Mereka membawa anak itu ke batas alas setro. Anak itu tidak disiksa, tidak ditakut-takuti,
bahkan diberi makan manis, diberi kain baru, diberi bunga. Lalu, anak itu diajak berjalan pelan, seperti diajak main, sampai ke satu tempat. Pohon tua yang akarnya seperti tangan raksasa memeluk tanah. Di bawah pohon itu ada batu datar, batu sesaji, dan di sana Juru Kunci Setro membaca kidung. Kidungnya ditulis dalam lontar, "Sopo sing jaluk wahyu, kudu gelem bayar. Sopo sing jaluk kuwoso, kudu gelem keilangan." Lalu bagian paling dingin. Getih tumetes, nanging ora ana sing nangis. Merga sing nangis wis ora duwe rasa. Darah menetes, tapi tidak ada yang menangis, karena yang seharusnya menangis sudah tak punya rasa. Kasan menutup mulutnya, dia seperti ingin muntah. Dan Mbah Ranu hanya diam. Karena dia pun tahu ada hal-hal yang tidak bisa dibela. Sisipan data dan ilmiah sederhana. Dalam antropologi, praktik pengorbanan ini bukan hal asing di peradaban lama. Di banyak kebudayaan, ketika negara kehilangan legitimasi, mereka mencari jalan pintas spiritual. Bukan karena mereka bodoh, tapi karena ketakutan kolektif bisa membuat manusia melakukan apapun. Dan dalam psikologi ada istilah moral disengagement, yaitu kondisi ketika manusia bisa melakukan hal kejam, tapi merasa itu demi kebaikan. Nah, Majapahit saat itu bukan kurang doa. Majapahit saat itu kurang rasa. Sumber Jawa. Dalam serat Wirid Hidayat Jati ada pitutur tentang hakikat rasa. Sangkan paraning dumadi iku ono ing rasa. Asal dan tujuan hidup itu ada di rasa. Artinya, kalau rasa mati, manusia tinggal badan. Dan di lontar ini, yang mati bukan anak itu saja. Yang mati adalah rasa para pemuka kerajaan, spiritual, dan agama. Akibat perjanjian, wahyu kembali, tapi ada kutukan sunyi. Setelah ritual itu, Majapahit memang berubah. Dalam lontar itu ditulis, wengi iku lintang bali padang, angin bali adem, kraton bali sumunar. Malam itu bintang kembali terang, angin kembali sejuk, kraton kembali bersinar. Wahyu seperti kembali, rakyat kembali patuh, pajak lancar, pasar ramai, kemenangan datang. Seolah-olah Majapahit menang. Tapi alam itu tidak pernah memberi gratis, dan penghuni Alas Setro tidak pernah berjanji tanpa syarat. Di lontar itu ada satu kalimat yang ditulis seperti peringatan. Sing diparingi wahyu, bakal kelangan atine. Yang diberi wahyu akan kehilangan hatinya. Dan benar, setelah perjanjian itu, para pemimpin Majapahit mulai jadi aneh. Mereka jadi sangat benar, sangat suci, sangat tegas, tapi tidak punya belas kasih. Kalau ada rakyat salah sedikit dihukum berat. Kalau ada orang berbeda pendapat dibungkam. Kalau ada juru tulis mencatat hal yang tidak sesuai dihilangkan. Dan disitulah muncul wengi pangapus osmo.
Malam penghapus nama yang tertulis di batch 2. Ternyata semua terhubung. Perjanjian itu membuat Majapahit kembali kuat, tapi kekuatannya seperti besi panas. Kuat, tapi membakar. Kasan mendengar bagian ini lalu berkata pelan, "Mbah, kalau begitu, Majapahit besar karena itu." Mbah Ranu menatapnya tajam. "Ojo sembrono ngomong, jangan sembarangan bicara." Lalu ia melanjutkan, "Majapahit gede, mergo akeh wong apik. Tapi Majapahit ambruk, mergo wong-wong sing rasani awake dewa. Majapahit besar karena banyak orang baik, tapi Majapahit runtuh karena orang-orang yang merasa dirinya dewa. Majapahit runtuh banyak orang agamawan yang sok suci, paling benar sendiri. Nah, itu bedanya. Kerajaan itu tidak runtuh karena rakyatnya, runtuh karena elitnya. Wes sama seperti zaman sekarang." Gangguan terakhir. Saat Mbah Ranu menutup lontar, tiba-tiba Kasan merasakan dadanya seperti ditindih. Dia tidak pingsan, tidak kesurupan, tapi seperti ada rasa bersalah yang bukan miliknya menempel. Lalu Kasan mendengar suara anak kecil, bukan dari luar, bukan dari rumah, tapi dari dalam kepalanya. Suaranya pelan sekali. "Aku mung dibayar. Aku cuma dijadikan pembayaran." Kasan menangis, dan itu bukan tangis takut. Itu tangis malu, tangis manusia yang baru sadar. Sejarah itu bukan kisah heroik. Sejarah itu kuburan. Dan malam itu Mbah Ranu berkata pelan, "Kasan, saiki kowe ngerti kenapa babat iki dipendem. Kasan, sekarang kamu tahu kenapa babat ini dikubur." Kasan mengangguk. Mbah Ranu melanjutkan, "Mergo yen wong moco, wong bakal ngerti yen wong paling suci bisa dadi paling kejam. Karena kalau orang membaca, orang akan tahu bahwa orang yang paling suci bisa jadi yang paling kejam." Di akhir bab Alas Setro, lontar itu menulis satu kalimat terakhir. "Janji wis kelakon, wahyu wis bali, nangin ono siji sing ketinggalan, roh bocah ora gelem lunga." Perjanjian sudah terjadi, wahyu sudah kembali, tapi ada satu yang tertinggal. Roh anak itu tidak mau pergi. Dan di situ hikmah kisah itu terlihat. Ini bukan cuma kisah masa lalu, ini adalah kutukan yang masih berjalan. Karena roh yang mati karena dibayar tidak pernah benar-benar selesai. Dia akan terus mencari siapa yang menikmati hasilnya. Kalau kamu siap, aku lanjutkan batch 4. Di sana, ruh itu mulai menagih dan horor batin berubah menjadi puncak kesadaran dosa kolektif yang membuat Majapahit memilih menghapus nama, membakar arsip, dan mengubur babat ini hidup-hidup. Babat Mojopahit yang disembunyikan karena terlalu seram. Ruh mulai menagih. Tanda alam, rasa, dan kesalahan batin. Ada satu hukum di tanah Jawa yang tidak pernah tertulis di kitab apapun. Tapi semua orang tua tahu, sing dibayar nganggo nyawa, ora bakal lunas nganggo donga. Yang dibayar dengan nyawa tidak akan lunas dengan doa.
Majapahit membayar Wahyu dengan darah bocah. Mereka pikir selesai, padahal baru mulai. Dalam lontar itu, setelah bab alas setra, ada bagian yang tulisannya lebih rapat, seolah penulisnya tergesa, seolah dia takut kalau keburu mati sebelum menulis. Di situ tertulis, "Sawise wengi setra, kraton rame kaya pasar. Nanging saben wengi, ana siji bocah nangis ing angin." Setelah malam setra, keraton ramai seperti pasar. Tapi setiap malam ada satu anak menangis di angin. Kasan mendengar bagian itu, wajahnya pucat. Karena sejak malam pertama dia menemukan lontar, dia juga sering mendengar suara itu. Suara yang tidak jelas, seperti anak kecil memanggil. Bukan keras, justru pelan. Dan suara pelan itulah yang membuat batin manusia hancur. Karena suara pelan tidak bisa kau lawan. Kalau hantu teriak, kau bisa menutup telinga. Kalau suara pelan, dia masuk lewat celah. Lontar itu menuliskan kejadian demi kejadian. Bukan seram yang wah, tapi seram yang membumi. Beras di lumbung jadi busuk tanpa sebab. Air sumur berbau amis seperti darah. Bayi-bayi mendadak demam tinggi tanpa penyakit jelas. Dan yang paling aneh, para pendeta istana yang dulu paling keras bicara tentang kesucian, mulai takut gelap. Bayangkan, orang yang mulutnya paling lantang menyebut nama Tuhan, takut duduk sendirian di malam hari. Kenapa? Karena mereka tahu yang datang bukan setan, yang datang adalah bayaran. Dalam ilmu saraf, rasa takut tidak selalu datang dari ancaman nyata. Rasa takut bisa muncul dari konflik moral. Otak manusia punya mekanisme yang disebut cognitive dissonance. Ketegangan ketika keyakinan bertabrakan dengan tindakan. Orang yang merasa dirinya suci, tapi ikut membiarkan pembunuhan, akan mengalami disonans paling berat. Dan disonans itu bisa muncul sebagai insomnia, paranoia, halusinasi, mimpi berulang, dan gangguan psikosomatik. Nah, orang Jawa sejak dulu sudah tahu versi lokalnya. Wong sing ngapusi rasa bakal diganggu rasa. Orang yang membohongi rasa akan diganggu rasa. Wengi pangapus asma. Terjadi penghilangan, pembakaran, dan kebisuan istana. Di bagian ini, Lontar mulai menuliskan sesuatu yang lebih kejam daripada ritual. Majapahit mulai membereskan saksi. Bukan karena mereka takut hantu, tapi karena mereka takut kebenaran. Dalam lontar itu tertulis, nalika bocah nangis dadi swara, para pendhita padha golek cara. Dudu kanggo nyuwun ngapura, nanging kanggo nutup aib. Ketika tangis anak menjadi suara, para pendeta mencari cara, bukan untuk memohon ampun, tapi untuk menutup aib. Dan disitulah muncul malam yang sebelumnya disebut wengi pangapus asma. Lontar menjelaskan, pada malam itu ada perintah rahasia, bukan dari raja, tapi dari Dewan Suci. Orang-orang yang mengaku penjaga moral, yang katanya paling dekat dengan langit. Mereka memanggil para juru tulis, para penjaga pustaka, para pengukir prasasti. Mereka diberi alasan manis.
ada arsip yang harus dipindah. Ini tugas suci, ini demi kerajaan. Dan karena mereka abdi, mereka patuh. Mereka datang. Mereka masuk ke satu bangunan. Bangunan penyimpanan lontar. Dan di situ pintu ditutup. Tidak ada jeritan. Tidak ada pertarungan. Hanya satu hal yang dicatat penulis lontar. Geni murup. Nanging sing kobong dudu kayu. Sing kobong yoiku jeneng. Api menyala, tapi yang terbakar bukan kayu. Yang terbakar adalah nama. Kasan memegang kepalanya. Mbah, maksudnya mereka dibakar hidup-hidup? Mbah Ranu tidak menjawab langsung. Dia cuma membaca bagian berikutnya. Sopo sing ngerti, kudu ilang. Sopo sing nulis, kudu mati. Nah, disitulah aku ingin tertawa pahit. Karena manusia itu selalu sama. Zaman apapun, kalau kebenaran mengancam kekuasaan, yang dibunuh bukan dosa. Yang dibunuh adalah saksi. Dan yang paling menjijikkan, lontar itu mencatat. Setelah bangunan itu dibakar, para pendeta istana melakukan upacara penyucian. Mereka menyiram air bunga. Mereka membakar dupa. Mereka membaca mantra. Lalu mereka berkata, "Keraton wis resik. Keraton sudah bersih." Padahal yang mereka bersihkan bukan keraton. Yang mereka bersihkan adalah jejak. Itu bukan kesucian. Itu pencucian. Dan sejak malam itu, Majapahit seperti kembali tenang. Tapi tenang yang palsu, tenang yang seperti kuburan. Dalam babat Tanah Jawi, banyak peristiwa besar ditulis dengan gaya dibungkus. Bukan bohong, tapi ditahan. Karena orang Jawa punya budaya, ojo ngisini-sini, jangan mempermalukan. Masalahnya, kalau budaya itu dipakai untuk menutup dosa besar, jadinya bukan adab, jadinya komplotan. Dalam Kidung Sunda, kita juga melihat bagaimana tragedi bisa dibungkus oleh narasi kehormatan. Nah, Majapahit pun begitu. Yang jelek ditutup, yang indah dibesar-besarkan. Sejarah resmi itu seperti make up. Bagus di luar, busuk di dalam. Horor batin. Masuk ke masa kini. Masa modern. Kasan kira kisah ini hanya kisah masa lalu. Tapi sejak ia membaca bagian Wengi Pangapus Asmo, hidupnya berubah. Dia mulai kehilangan selera makan. Dia mulai sering melihat bayangan orang di sudut rumah. Bukan hantu, lebih seperti siluet manusia yang berdiri menunduk. Seperti juru tulis, seperti penjaga pustaka. Dan yang paling mengganggu, Kasan mulai mendengar kalimat yang sama berulang-ulang. Bukan suara, tapi seperti pikiran yang ditanam. Kalimat itu berbunyi, "Jenengku endi? Namaku di mana?" Kasan mencoba sholat, membaca doa, minta perlindungan. Bagus, tapi yang terjadi justru lebih dalam. Doa membuatnya tenang, tapi tidak membuatnya bebas. Karena masalahnya bukan gangguan jin. Masalahnya adalah Kasan sudah tahu sesuatu yang seharusnya tidak diketahui orang biasa. Dan ketika manusia sudah tahu, dia punya tanggung jawab. Mbah Ranu akhirnya berkata, "Kasan, kowe iki mung wong biasa, tapi kowe wis nyekel babat iki. Saiki kowe dadi saksi. Kasan, kamu ini cuma orang biasa,
Tapi kamu sudah memegang babat ini. Sekarang kamu jadi saksi. Kasan menatap Mbah Ranu. Apa yang harus saya lakukan, Mbah? Mbah Ranu menarik napas panjang, lalu berkata pelan, bab iki kudu bali menyang lemah. Babat ini harus kembali ke tanah. Kasan kaget. Mbah, maksudnya digubur lagi? Mbah Ranu mengangguk. Ora kabeh bebener kudu digelar. Ono bebener sing yen digelar mung gawe wong tambah edan. Tidak semua kebenaran harus dibentangkan. Ada kebenaran yang kalau dibentangkan hanya membuat manusia makin gila. Nah, ini pitutur Jawa yang sulit dipahami generasi sekarang. Karena generasi sekarang mengira semua hal harus dibongkar. Padahal membongkar tanpa kesiapan batin itu bukan pencerahan, itu pembakaran. Kasan diam, tapi di dalam dirinya ada sesuatu yang menolak. Karena dia merasa kalau babat ini dikubur lagi, maka para korban wengi pangapus asma akan mati 2 kali. Pertama dibunuh, kedua dilupakan. Dan Kasan, meski orang biasa, tiba-tiba punya satu keberanian. Aku ora gelem dadi wong sing melu nutup. Aku tidak mau jadi orang yang ikut menutup. Mbah Ranu menatap Kasan lama. Lalu ia berkata pelan, yen ngono, kue kudu siap. Kalau begitu, kamu harus siap. Kasan bertanya, siap apa, Mbah? Mbah Ranu menjawab, siap yen rasamu bakal digebuki. Siap kalau rasamu akan dihantam. Dan malam itu, mereka memutuskan membuka bab terakhir. Bab yang disebut pangundang saksi. Memanggil saksi. Begitu bab itu dibuka, lampu teplok di rumah Mbah Ranu langsung padam. Bukan karena angin, bukan karena minyak habis, tapi seperti ada sesuatu yang meniup dari dalam gelap. Dan di luar, anjing-anjing desa serentak melolong. 1, 2, 3, lalu semua. Seperti desa itu sedang dikunci. Mbah Ranu menatap Kasan dengan wajah yang tidak lagi seperti sesepuh, tapi seperti orang yang sedang melihat kuburannya sendiri. Ia berkata pelan, bab iki nyebut jeneng. Bab ini menyebut nama. Kasan menelan ludah. Nama siapa, Mbah? Mbah Ranu menjawab, jenenge wong sing merentah nutup kabeh. Lan jenenge wong sing saiki isih njogo supaya babat iki ora metu. Nama orang yang memerintah menutup semuanya dan nama orang yang sampai sekarang masih menjaga agar babat ini tidak keluar. Dan saat itu, Kasan mendengar suara dari sudut ruangan. Suara yang sangat pelan, tapi jelas. Suara anak kecil. Saiki giliranmu. Sekarang giliranmu. Bab terakhir terbuka. Nama-nama yang tidak boleh disebut. Ada satu hal yang paling ditakuti kekuasaan. Bukan musuh dari luar, bukan perang, bukan wabah. Yang paling ditakuti kekuasaan adalah nama. Karena nama itu jejak, nama itu bukti, nama itu pintu. Dan ketika bab terakhir terbuka, aku bisa merasakan ruangan itu bukan lagi ruangan. Rumah Mbah Ranu berubah jadi semacam pendopo sunyi. Udara berat, bukan karena asap dupa, tapi karena rasa manusia yang mulai menyadari ada dosa yang diwariskan. Mbah Ranu membaca pelan. Di lontar itu tertulis, "Sopo sing nutup babat iki ora bakal mati tentrem. Merga roh-roh sing ilang jenenge bakal dadi angin ing kuping. Siapa yang menutup babat ini tidak akan mati tenang.
karena roh-roh yang kehilangan nama akan menjadi angin di telinga. Kasan menatap kosong, tangannya dingin, dan Mbah Ranu melanjutkan. Ada daftar, bukan panjang seperti silsilah, tapi cukup untuk membuat manusia ingin membakar lontar itu. Di daftar itu ada nama seorang pendeta istana, nama seorang pejabat keraton, nama seorang juru kunci setro, dan satu nama yang paling membuat dada sesak, nama penulis lontar itu sendiri. Dia menulis sambil menandatangani kematiannya. Dan di bagian paling bawah ada satu kalimat yang ditulis dengan aksara lebih tebal. Aku nulis iki dudu kanggo ngisi-sini Mojopait. Aku nulis iki supaya anak putu ngerti kerajaan gede bisa ambruk merga dosa sing ditutup. Aku menulis ini bukan untuk mempermalukan Majapahit. Aku menulis ini agar anak cucu tahu kerajaan besar bisa runtuh karena dosa yang ditutup. Kasan gemetar. Dia bertanya pelan, "Mbah, kenapa orang ini berani?" Mbah Ranu menjawab, "Mergo dheweke wis ora duwe apa-apa. Sing isih diduweni mung rasa." Nah, disitulah beda manusia. Ada manusia yang hidup demi jabatan, ada manusia yang hidup demi wajah baik, ada manusia yang hidup demi disanjung, dan ada manusia yang hidup demi satu hal, supaya batinnya tidak busuk. Dalam pitutur Semar ada wejangan yang sering disalahpahami. Wani ngalah luhur wekasane. Orang yang berani mengalah akhirnya luhur. Banyak orang pakai itu untuk jadi pengecut, padahal maknanya bukan pasrah bodoh. Maknanya berani menahan ego, berani menahan gengsi, berani mengaku salah. Majapahit tidak runtuh karena kurang prajurit. Majapahit runtuh karena elitnya tidak punya keberanian untuk mengaku aku salah. Puncak horor batin bukan takut, tapi sadar kita ini penerus. Setelah daftar nama itu dibaca, gangguan tidak lagi berupa suara, tidak lagi berupa bau, tidak lagi berupa mimpi. Gangguan berubah jadi sesuatu yang lebih kejam, kesadaran. Kasan pulang malam itu. Di jalan desa tidak ada apa-apa. Tidak ada penampakan, tidak ada bayangan. Tapi Kasan merasa setiap orang yang dia lihat seperti membawa topeng. Orang yang senyum tapi matanya dingin. Orang yang bicara agama tapi tangannya menipu. Orang yang mengaku menjaga moral tapi diam saat kejahatan terjadi. Dan Kasan tiba-tiba sadar, ini bukan cuma Majapahit. Ini pola manusia. Di rumah, Kasan duduk sendirian. Lampu teplok menyala. Istrinya tidur, anaknya tidur. Dan Kasan menatap tangannya sendiri. Dia berbisik, "Opo aku juga bisa jadi seperti mereka?" Pertanyaan itu lebih menyeramkan daripada hantu. Karena hantu bisa kau usir, tapi potensi jahat dalam dirimu kau bawa kemanapun. Dan malam itu, Kasan mendengar suara anak kecil lagi. Tapi kali ini tidak sedih, tidak marah. Suaranya tenang, seperti hakim kecil. Dia berkata,
Kowe ora melu mateni aku, tapi kowe seneng mangan wohe. Kamu tidak ikut membunuhku, tapi kamu senang memakan hasilnya. Kasan menangis. Dia menutup wajahnya. Karena kalimat itu bukan cuma untuk Kasan. Itu untuk semua manusia yang hidup dari sistem kotor, tapi pura-pura tidak tahu. Dalam sosiologi, ada istilah benefit from injustice, mendapat manfaat dari ketidakadilan. Kadang kita tidak melakukan kejahatan langsung, tapi kita menikmati hasilnya. Tanah yang dulu direbut, jabatan yang dulu dibangun dari pengkhianatan, kekayaan yang dulu berasal dari penindasan, nama baik yang dulu dibeli dengan darah orang lain. Nah, itulah kutukan yang sebenarnya. Bukan jin, bukan setan, tapi warisan dosa yang tidak pernah diakui. Selanjutnya, bab lapisan spiritual Jawa, lelaku, niat, dan kesalahan batin. Kasan akhirnya datang lagi ke Mbah Ranu. Dia berkata, "Mbah, aku pengen ngelakoni sesuatu, supaya rasa iki orang ngerusak aku." Mbah Ranu menatapnya, lalu berkata, "Lelaku sing paling abot kuwi dudu poso, tapi jujur. Lelaku yang paling berat itu bukan puasa, tapi jujur." Kasan terdiam. Mbah Ranu melanjutkan, "Jujur karo awake dhewe. Kowe iki sapa? Kowe iki urip nganggo apa? Kowe iki mbela sapa? Jujur pada diri sendiri. Kamu ini siapa? Kamu hidup dari apa? Kamu membela siapa?" Dan Kasan sadar, lelaku spiritual bukan soal tirakat ribet. Lelaku spiritual adalah berani melihat kotoran di dalam diri. Penutup Sabdo Palon. Jalan pulang, tamparan halus jiwa. Nah, sekarang aku bicara sebagai Sabdo Palon. Bukan sekedar penjaga Mojopahit, tapi penjaga tanah Jawa. Kasan dan Mbah Ranu akhirnya sepakat, lontar itu tidak boleh disebar sembarangan. Bukan karena takut sejarah terbongkar, tapi karena orang-orang yang membaca tanpa rasa akan menjadikan babat ini bahan sensasi. Dan itu justru menghina Korkan. Mereka memilih mengembalikan lontar itu ke tanah, bukan untuk mengubur kebenaran, tapi untuk mengubur keserakahan manusia modern. Karena manusia modern itu unik. Kalau diberi kebenaran, bukan dipakai untuk sadar, tapi dipakai untuk menang debat, dipakai untuk merasa paling benar, dipakai untuk menghakimi. Dan itu penyakit lama Mojopahit yang kambuh lagi. Malam penguburan dilakukan di Alas Setro, tempat Kasan menemukannya. Mbah Ranu membawa kembang setaman, air dari 7 sumber,
Dan satu hal yang paling penting, niat bersih. Tidak ada mantra ribut, tidak ada sesajen aneh. Mbah Ranu hanya berkata, "Nuwun sewu, iki dudu kanggo ditutup, iki kanggo dipundhut maneh dening lemah, supaya wong sing urip ora edan. Permisi, ini bukan untuk ditutup, ini untuk diambil kembali oleh tanah, agar orang yang hidup tidak gila." Kasan ikut menunduk, dan saat lontar itu dimasukkan ke lubang, angin tiba-tiba bergerak, pelan, sejuk, seperti napas lega. Tidak ada suara anak kecil, tidak ada tangisan, tidak ada bisikan. Hanya satu kalimat yang Kasan dengar dari dalam batinnya sendiri. "Saiki aku duwe jeneng maneh. Sekarang aku punya nama lagi." Dan setelah itu sunyi. Sunyi yang bukan horor. Sunyi yang seperti selesai. Tamparan terakhir. Kasan pulang. Hidupnya tidak jadi kaya, tidak jadi sakti, tidak jadi orang pintar. Dia tetap orang desa. Tapi ada satu yang berubah. Dia jadi lebih jujur. Dia jadi lebih peka. Dia jadi lebih takut, bukan pada hantu, tapi pada dirinya sendiri kalau mulai sombong. Dan aku tetap di sini, menjaga, melihat manusia berganti zaman, tapi penyakitnya sama. Manusia suka memuja kejayaan masa lalu, tapi malas memeriksa dosa masa kini. Manusia suka bicara Tuhan, tapi tidak punya rasa. Manusia suka mengaku suci, tapi kalau disuruh jujur, langsung alergi. Aku tutup kisah ini dengan pitutur sederhana. Ojo kesusu nyebut leluhurmu mulya, yen kuwe dhewe isih seneng ndelikno salahmu. Jangan cepat-cepat menyebut leluhurmu mulia, kalau kamu sendiri masih suka menyembunyikan kesalahanmu. Karena kadang yang paling seram dari babat Mojopait bukan ritualnya, bukan alas setronya, bukan wengi penghapus asmanya, tapi kenyataan bahwa Mojopait itu sudah runtuh, tapi sifat Mojopait yang busuk masih hidup di dalam